Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Bisa hukum yes. Saya ulangi. Selamat pagi. Pagi. Bisa hukum yes. Oke. Jangan diam kayak orang heran. Ini kan masih pagi, kita harus semangat ya. Ya, kalau saya mengajar siang, selamat siang. Saya bisa hukum yes. Ini karena ini pagi, maka pagi. Saya bisa hukum yes. Biar semangat sedikit, dan mudah-mudahan dengan semangat itu bisa menyimpan memori yang akan saya sampaikan pada hari ini. Jadi hari ini kita kuliah perdana, kita masuk pada istilah dan pengertian filsafat. Kita belum masuk pada pengertian filsafat hukum ya. Istilahnya dulu. Kemudian pengertian filsafat, dan kita akan bahas sedikit sejarah lainnya filsafat. Nah, sebelum masuk materinya, saya mau sampaikan bahwa ini adalah kelas hari Sabtu sekali ya. Sabtu ya, jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan penilaian bahwa penilaian saya sebenarnya itu yang paling tinggi poinnya ada di mid dan final ya. Saya kasih bonus buat ya peserta mata kuliah saya. Bonusnya adalah kehadiran dan tugas saya anggap sudah ada. Jadi walaupun tidak mengumpulkan tugas, maka itu nilainya sudah ada ya. Nilai kehadiran dan tugas kalau digabung itu menjadi 40 poin. 40 nilainya, angka 40. Jadi tinggal mencari nilai tambahan dari mid test dan final test. Mid test dan final test itu nilainya tinggi. Kalau digabung dua-duanya menjadi 60. Jadi genap 100. Jadi saya maunya itu midnya dan finalnya jangan diremehkan. Tapi soal-soal yang saya keluarkan di mid dan final itu dijawab secara betul, secara benar. Ya. Jadi tidak perlu dihafal kuliahnya, materinya. Yang penting ketika menjawab soal itu tahu jawabannya dan betul sesuai apa yang saya terangkan. Kita mengambil dari referensi lain, ya. Apalagi kalau membuat kalimat sendiri, jawaban sendiri yang tidak benar, salah ya, karena kita ini kan memberikan teorinya sudah tertera dalam referensi ya. Jangan lagi mengambil pendapat lain, nanti jadi salah. Itu ya, bisa dipahami. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa kehadiran itu sudah ada ya, artinya walaupun kalian tidak hadir, tetap saya berikan nilai. Itu pun masih ada nilai sebenarnya kalau kita hitung sungguh-sungguh, karena kehadiran sama tugas itu cuma 40 poinnya kalau digabung. 40 itu kalau hanya mengumpulkan itu saja, kalian masuk mid, masuk final, tapi tidak ada yang betul jawabannya, maka mid 0, final 0, maka jumlahnya semuanya 40. 40 itu nilai Saya berharap bisa mengambil tambahan dari mid dan final. Jadi kalau nanti kita ujian midnya dan ujian finalnya, tolong dijawab. Jangan cuma menulis soal ya, tapi tolong dijawab yang betul. Saya hanya memberikan soal 5 kok, setiap mid dan setiap final 5 nomor saja. Dan soalnya itu tidak pernah saya ambil di luar dari materi yang saya berikan. Selalu materinya saya berikan dulu, baru saya buatkan soal. Karena itu yang diujiankan. Itu bukti bahwa kita belajar sungguh-sungguh. Bukan hanya datang, duduk diam, sekedar menggugurkan kewajiban kita untuk datang. Tidak. Tapi saya ingin itu ada implikasinya. Implikasinya adalah dengan mampu ya, menjawab setiap pertanyaan yang akan diberikan dalam mid test dan final test. Karena itu bukti bahwa kewajiban kita saat sama ini bukan sekedar menggugurkan saja, tapi mengambil hikmahnya ya, bersungguh-sungguh. Oke, kita masuk. Semoga yang tidak hadir bisa melihat ini video
dan mencatat dan kemudian mempelajarinya. Kita masuk pada istilah dari pengetahuan filsafat. Filsafat itu sudah menjadi informasi umum bahwa dia lahir di Yunani. Ya, jadi filsafat tidak pernah lahir di Kolaka. Ya, walaupun kita tinggal di Kolaka, tapi itu di Yunani, di mana-mana pun selalu dianggap bahwa awalnya cikal bakalnya filsafat itu munculnya di Yunani. Ya, saking ya tuanya filsafat di Yunani itu pertama muncul, sehingga para filosofi dari Arab pun itu mengambil referensi-referensi dari Yunani kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Ya, ada yang tahu nama perpustakaan terbesarnya itu di Timur Tengah, tahu, di Irak. Irak itu ada perpustakaan terbesar di dunia pernah menjadi, ya. Di Irak itu dalam perpustakaan itu dibuat cinta, dan semua buku-buku ada di sana. Itu di zaman perang itu dibakar ketika di Irak diduduki oleh orang Eropa, ya, dibakar. Apa nama pustakanya? Ingat? Nanti itu cuma informasi ya, nanti saya membuka di YouTube banyak seperti itu yang terangkan. Itu sejarah. Nah, di zaman itu orang Arab itu menerjemahkan itu buku-buku filsafat dari Yunani ke dalam bahasa Arab. Karena memang filsafat itu awalnya munculnya di Yunani. Ya. Mereka yang pertama kali membuat karya. Walaupun sebenarnya filsafat itu kalau kita mau runtut ke belakang, dia lahir itu paling pertama. Tapi dalam pengetahuan kita kan orang diyakini bahwa orang Yunani lah yang pertama kali berfilsafat. Pas sebenarnya kalau kita mau lihat bahwa runtut dari sejarah agama terciptanya manusia, maka filsafat itu lahir pertama kali. Ya. Lahir pertama kali. Kalau filsafat lahir pertama kali, maka kita lihat pertama kali manusia diciptakan di mana, ya. Itulah filsafat itu lahir. Jadi sebenarnya filsafat lahir bukan di dunia, tapi sudah di alam sana. Di waktu itu pencipta Adam dan Hawa itu sudah ada filsafat ketika ada larangan, ya, larangan memakan buah, ya, dari sang pencipta, tapi dilanggar oleh manusia pertama. Itulah ya filsafat. Jadi filsafat itu adalah hakikat sebenarnya, ya. Jadi kalau ada pertanyaan gimana duluan lahir filsafat atau hukum, ya saya menjawabnya duluan lahir adalah filsafat, ya, bukan hukum. Walaupun dalam referensi kita, ya, dalam sudah terlanjur digaung-gaungkan, ya, lebih dulu hukum baru filsafat. Maksudnya filsafat lebih dulu lahir. Ketika Adam dan Hawa dilarang memakan buah, waktu itu belum ada, ya, belum ada. Filsafat itu adalah hakikat atau makna, ya. Orang waktu itu belum tahu kenapa kok dilarang makan buah, ya, buah itu, ya, yang di surga itu. Ketika dia makan buah itu sudah melakukan itu, bisa muncullah, baru kita tahu filsafatnya, maknanya apa makan buah itu, sehingga dilarang. Nah, sehingga filsafat lahir lebih dahulu. Waktu itu kan belum ada hukumnya itu, ya. Ada mau bebas melakukan apa saja kan, bebas, ya. Nanti dia makan itu buah, baru muncul hakikatnya. Filsafat itu pada dasarnya hakikat, ya, makna dibalik makna, itu filsafat sebenarnya. Pemikiran tajam, pemikiran sampai ke radikal, sampai ke akar-akarnya. Radikal itu asal kata radix, akar-akarnya. Jadi pemahaman sampai pada akar-akarnya, ya. Kalau sudah pemahami sampai kepada akar-akarnya, kita bisa ambil hakikatnya. Hakikat itu adalah sesuatu yang tidak hanya terdapat di permukaan, ya. Bukan arti itu karena terdapat di permukaan, ya. Tapi hakikat adalah sesuatu yang terdapat jauh di dalam dasar. Jadi orang yang berfilsafat itu bisa melihat sesuatunya itu
bisa melihat dan mengamati sesuatunya itu bukan hanya dari permukaannya saja, tapi ke dalam-dalamnya, sampai ke dalam-dalamnya. Itu. Nah, filsafat ini dalam referensi lahir di Yunani kurang lebih abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi abad ke-6 sebelum Masehi. Oh, jauh sekali ya. Kita tahu waktu itu manusia sudah bagaimana ya badannya ya. Sudah bagus mungkin ya. Kemudian filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, karena lahir di Yunani maka tentu filsafat itu asal pula dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Ya. Filosofia. Ya. Philo dari philo dan sophia, ya. Dua kata, philo dan sophia. Ya. Philo artinya, atau bisa kita kenal philos, bukan philos untuk mengecat ya, tapi philos itu artinya adalah cinta atau persahabatan. Sedangkan sophia adalah kebijaksanaan atau pengetahuan, ya, atau kecerdasan, bisa intelijensia, itu kepintaran, ya, sesuatu yang berhubungan dengan kepintaran. Jadi kalau ada orang bernama Sophia, berarti orang tuanya berharap bahwa anaknya akan menjadi orang cerdas, orang pintar, orang yang bijaksana. Sophia. Jadi filosofia kalau kita gabungkan itu secara bahasa, dia artinya adalah cinta terhadap kebijaksanaan, cinta terhadap pengetahuan, cinta terhadap kecerdasan, intelijensia. Itu arti filsafat, ya, yang bahasa kata filosofi. Dulu ya, ini ada masuk terus. Sebenarnya dulu datanya supaya jangan ada yang mengganggu. Oke. Nah itu dua kata, ya. Nah di dalam filosofia, ya, terdapat kata sophos, ya. Jadi sophia itu bisa berarti sophos juga, ya. Sophos itu orangnya, ya. Sophos artinya orang orang yang bijaksana, ya. Nah terkait dengan sophos ini, ya, jadi sophos ini berarti hikmah atau berarti bijaksana atau pengetahuan, ya. Jadi filosofi, ya. Nah kemudian filsafat diperkenalkan oleh Heraklitos. Ini dugaan karena ini masih menjadi perdebatan apakah Heraklitos atau Pythagoras. Heraklitos itu yang pertama kali memperkenalkan filsafat di Yunani. Jadi bukan Aristoteles atau Plato, ya. Ada jauh sebelumnya itu, ya. Jauh sebelumnya itu. Jadi Heraklitos, ya, di tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi, ya, dia sudah memperkenalkan, artinya mungkin sudah menulis karya, ya, sudah menulis suatu karya tentang filsafat. Kemudian ada juga yang bilang bahwa yang memperkenalkan filsafat adalah Pythagoras. Tidak ada pendapat, ada yang bilang Heraklitos, ada yang bilang Pythagoras, ya. Kemudian di zamannya Plato, itu Plato membuat judul buku. Jadi dia membuat karyanya berjudul Phaedros. Phaedros tulisannya PH, ya, PHI baru Dros. Dalam bukunya itu Plato menyebutkan tadi Sophos. Sophos adalah makhluk bijak atau orang yang bijak. Makhluk bijak. Jadi Sophos itu adalah sebutan buat seseorang yang sudah bijak. Jadi panggil Sophos, ya. Saya suka nonton film kartun, mirip-mirip Sopo dan Jarwo. Siapa suka nonton film kartun? Sopo dan Jarwo. Ada yang suka nonton? Sebenarnya suka nonton nggak? Di Net TV itu, ya. Sampai sekarang masih ada Sopo dan Jarwo, sore-sore. Sopo dan Jarwo dan Adit.
Sophos itu artinya makhluk bijak, ya, makhluk yang sudah bijak. Menurut Plato, ini pendapatnya Plato, manusia itu tidak layak diberikan istilah Sophos. Jadi menurut Plato, manusia tidak layak, belum pantas diberikan istilah atau sebutan sebagai Sophos atau makhluk yang bijak. Kata Plato, makhluk bijak itu hanya cocok diberikan kepada dewa. Ya, karena yang Plato itu masih zaman dewa dewi, ya. Dewa. Mengapa demikian? Karena menurut Plato manusia itu kan adalah makhluk yang mencintai kebijaksanaan. Karena dia mencintai kebijaksanaan, maka manusia itu dari dulu hingga sekarang itu masih mencari kebijaksanaan. Karena dia masih mencari, berarti dia masih berproses untuk menjadi bijaksana. Masih proses, belum menjadi. Masih proses untuk menjadi bijaksana, tapi belum menjadi bijaksana. Dia terus mencari di sepanjang hidupnya. Jadi menurut Plato tidak ada manusia yang bijaksana. Ya, mungkin dalam segala hal, ya. Sehingga kata Sophos tidak layak disandingkan sebutannya kepada manusia. Itu hanya untuk manusia atau hanya untuk dewa. Alasan tadi karena manusia masih mencari kebijaksanaan. Mengapa manusia mencari kebijaksanaan? Karena manusia itu mencintai kebijaksanaan. Setiap manusia ingin menjadi bijaksana, ya. Sehingga melalui filsafat, ya, diharapkan manusia mampu menemukan kebijaksanaan atau pengetahuan. Nah, itu ya. Jadi kalau kita adanya singkat sekali, ya. Yang panjang-panjang dulu. Singkat-singkat saja. Itu menurut, ya, Plato. Jadi dalam filosofi itu ada Sophos. Sophos artinya makhluk yang bijaksana. Dan menurut Plato, ya, Sophos tidak layak diberikan sebutan untuk manusia. Itu hanya untuk dewa saja menurut Plato. Mengapa demikian? Karena manusia masih mencari kebijaksanaan. Karena dia masih mencari dan sampai sekarang belum menemukan. Sehingga tidak layak diberikan Sophos, ya. Tidak layak disebutkan sebagai diberikan sebutan Sophos pada manusia atau makhluk bijak. Nah, itu pertemuan kita hari ini, singkat, padat, dan jelas, ya, cuma beberapa menit. Semoga bisa tercerna dan semoga ini bisa diingat. Tidak perlu dihafal, yang penting kalau ditanya di Meet atau Senat dijawab yang benar sesuai dengan apa yang saya terangkan. Videonya singkat-singkat, bisa pulang ke rumah nanti catat. Mungkin ada sebutan saya yang perlu, ada omongan saya yang perlu catat, tapi menurut kalian belum, bisa diulang-ulangi, dilihat nanti, ya. Tapi jangan diulang-ulangi terus, nanti channel saya rusak nanti. Karena YouTube saya sudah monet. Ya, tidak boleh tonton dari pagi sampai malam. Ya, tidak boleh. Hancur nanti. Oke, itu ya. Saya sampaikan sekali lagi bahwa kehadirannya itu yang tidak hadir itu sudah dianggap hadir. Itu bonus dari saya. Yang kerja tugas walaupun yang tidak kerja tugas itu dianggap sudah kerja tugas. Itu juga bonus dari saya. Saya kasih bonus 40 deh. Ya, jadi kalau digabung itu 40 bonusnya, 40 poinnya. Ya. Kita tinggal mencari tambahan nilai untuk berapa nilai A itu adalah cari saja 40. Bukan 45. Karena untuk nilai A itu 85 diisi akar kita. 85. Ya. Kalau 84 80 itu AB. Kalau B itu nilai 75 kayaknya B itu. Ya, B. Atau saya kena hafal itu. Just angka 70 itu sudah aman. Kalau bukan B, ya. Asal jadi buat 70 itu CB kayaknya. Ya, saja. Jadi gampang, yang saya sudah kasih bonus, saya sudah kasih Bapak Ibu sudah saya kasih bekal untuk start awal, ya, 40. Jadi tidak hadir maupun hadir tetap saya kasih sama 40. Bukan berarti melarang datang ke depan, tidak, tetap datang kita kuliah, ya.
Kalau tidak datang dalam materinya, atau materinya akan saya sampaikan di YouTube saja. Lihat. Karena lebih bagus itu mendengarkan langsung dari dosennya materinya daripada nonton-nonton. Ya. Nonton juga boleh, tapi bagus kalau double sudah mendengarkan dari dosen, nonton juga YouTube-nya. Jadi ilmunya tertransfer 2 kali kan. Iya. Gitu, lebih cepat masuknya. Jadi itu ya, jadi jangan lagi heran kenapa ini ada yang tidak pernah datang nilainya B. Ya. Mungkin dia belajar sungguh-sungguh dari YouTube saya, dia catat, ya, dia baca-baca. Kan intinya membaca, supaya kita ini tidak karena kan sudah kerja semua kan, ini orang kerja, supaya tidak mau saya tidak banyak stresnya. Maka yang dibaca itu cukup yang saya sampaikan saja dulu. Kalau ada waktu silakan baca buku lain, boleh menambah. Tapi ini dalam masa ini supaya jangan, karena saya kalian tahu kalau ininya sibuk, sangat sibuk sekali, baca saja apa yang saya sampaikan. Supaya jangan banyak beban pikirannya. Kalau yang bapak-bapak ini kalau tanggal tua biasa beban pikiran banyak. Dan sekian dari saya. Sampai ketemu minggu depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.